Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Kerajaan Aceh Darussalam dengan anggota kelompok yang pertama Hildan Amaruddin absen 11, kedua Niken Oktavia Dwi Putri absen 20, yang ketiga Robiah Almardiah absen 26, keempat Tio Damar Alam absen 32. Pembahasan. Yang pertama proses berdiri, yang kedua raja yang memimpin, yang ketiga masa kejayaan, yang keempat masa kehancuran. Proses berdiri. Proses berdirinya Kerajaan Aceh. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Raja pertama yang menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah Kesultanan Sultan Ali Muhayyad atau Raja Ibrahim. Selama 14 tahun atau 1514 sampai 1528, ia memerintah di kerajaan yang merupakan gabungan Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh ini. Kesultanan Aceh Darussalam memang terlahir dari fusi dua kerajaan tersebut. Menurut kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri yang ditulis tahun 1636. Kala itu Raja Lamuri menikahkan Ali Muhayyad dengan putri Raja Aceh. Dari ikatan pernikahan ini, kedua kerajaan di tanah Rencong tersebut meleburkan kekuasaan dan melahirkan Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai pemimpinnya adalah seorang sultan dan dimandatkan kepada Ali Muhayyad. Kesultanan Aceh Darussalam sejak berdiri telah melandaskan azas negara dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan Islam alias kesultanan yang berkembang seiring mulai meredupnya pamor kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Raja yang memimpin Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Sultan Ali Muhayyad Shah merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Aceh. Pada kekuasaan beliau, Kerajaan Aceh melakukan ekspansi ke beberapa daerah seperti Pasai-Daya, Lidik, Nakur, dan Pedir. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Selama Sultan Salahuddin menduduki tahta, Sultan Salahuddin tidak mempedulikan pemerintahan kerajaannya. Hal tersebut membuat kerajaan mengalami kemerosotan yang tajam. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Alauddin Riayat Shah melakukan penyerangan ke Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis dan juga menyerang Kerajaan Aru. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mulai melakukan hubungan diplomasi politik dengan Turki. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami kejayaannya. Iskandar Muda membawa kejayaan di bidang perdagangan, diplomasi, bahkan politik. Sultan Iskandar Tsani 1636 sampai 1601 Masehi. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar bernama Nuruddin Ar-Rani yang menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin. Masa kejayaan Kerajaan Aceh.
Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaannya pada permulaan abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 Masehi sampai 1636 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan di beberapa bidang, antara lainnya yaitu perdagangan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah agar bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah penghasil lada. Pada masa ini juga pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Seuramo Mekah atau disebut Serambi Mekah. Sultan Iskandar Muda juga terbilang sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya, yaitu Johor, Perak, Melaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Hal ini menjadikan wilayah Kerajaan Aceh sangat luas di bawah masa pemerintahannya. Masa kemunduran Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Keruntuhan Kerajaan Aceh ini terutama dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Aceh adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya ancaman diplomatik yang dilancarkannya gagal membuatnya menguasai Aceh. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun dan mengakibatkan berakhirnya Kesultanan Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.